dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola, Mas Ferry. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah, dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, luar biasa ya, Abah Sutio Tejo menggaplek congor daripada Roy Suryo dan si Rismond. Kita tahu bahwa di dalam acara tersebut betapa pernyataan-pernyataan yang penuh dengan substansi dikeluarkan oleh Sutio Tejo. Dan anehnya kalau kita menyaksikan daripada mimik muka Roy Suryo, itu merasa dia tidak disindir. Padahal sebenarnya ketika beliau membahas soal kepalsuan ijazah, itu sebenarnya lebih diarahkan kepada Roy Suryo dan si Rismond. Karena bagi Roy Suryo tidak merasa bahwa apa yang disampaikan terkait soal keaslian ijazah, tetapi yang palsu itu adalah gelarnya, karena pengetahuannya yang ecek-ecek, yang pas-pasan, dan itu persis pas dengan apa yang ada di Rismond ataupun di Roy Suryo. Merasa ahli, tetapi menurut saya sangat goblok di dalam memahami tentang bagaimana melihat persoalan ijazah Pak Jokowi. Nah, disinilah hebatnya Sutio Tejo, karena mencoba mengangkat diskusi ini lebih substansi ya, lebih substansi, ada dalam tataran nilai, di mana bahwa banyak orang yang merasa pendidikannya tinggi, tetapi ilmunya pas-pasan. Nah, seperti dua orang ini, Rismond dan Roy Suryo. Seperti apa videonya? Ini coba kita simak, karena ini sangat baik ya untuk edukasi buat kita semua, tidak saja kedua makhluk ini. Saya khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus, Mas Roy. Kalau ijazah palsu, karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola, Mas Ferry. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah, dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut dua aja, mumpung sudah almarhum. Satunya Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat, dia Watim Press, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu loh. Dia nanya soal wayang, Mbak. Tapi saya kepepet karena pertanyaannya pertanyaan dokter. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya nggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur saya, mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Saya sering juga tidur di luar kamar, tidur di sofa, ditempelin istri saya juga sering. Oh ya kan, pasti juraya jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan, aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah,
Tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Efek rumah kaca, PD baik ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke Mas Rismon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas. Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto, tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan, Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat. Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa, setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu, menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui, wus benar. Nggak bisa kita ngukur, berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama, dia ngomong waktu itu tinggal punya duit 7 miliar, membangun Monas apa membangun Istiqlal. Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan ada yang membangun. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa, tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. Piramid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet. Dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan. Sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak, tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke, Respon. Jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo. Jadi sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku nggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun, nggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak? Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan. 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dianiaya atau enggak? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Nggak ada koran-koran yang nanya itu. Refli Harun nggak nanya itu, Abraham Somad nggak nanya itu. Itu nasibnya gimana sekarang? Tanggung jawabmu loh sama istrimu loh. Itu motokopi. Jadi saya kira itu Pak. Kalau soal perdebatan antara Pak Arianto sama Pak Al-Kartiri tadi, saya nggak tahu mana yang benar ya soal itu, karena hukum ternyata juga kayak kebudayaan. Sekarang presiden sama presiden Perancis naik Borobudur pakai skylift, wah banyak yang muji, wah itu mempermudah naik ke Arupadatu.
Tapi ya beberapa orang bilang Pak Karni, loh Arupa Datu itu dibikin supaya kalau naik ke puncak memang susah sekali. Dulu biku-biku yang kakinya bermasalah itu gini ke atas. Itu pencapaian untuk Arupa Datu. Artinya nggak akan pernah selesai. Saya kira itu. Mungkin aku koreksi yang Pak Arianto tadi, Burhan Munadi nggak mengatakan 90% percaya, 75%. 75 percaya, sorry. Iya. Gini, 75% rakyat Indonesia tahu tentang isu ini, tapi 75% percaya bahwa sejarah ijazah Pak Jokowi asli. Saya kira gitu Pak. Nah, sudah lihat kan bagaimana sableknya dua orang ini. Jadi dia merasa tidak disindir oleh Sujiwo Tejo. Padahal sebenarnya kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan Pak Sujiwo Tejo, itu mengarah ke dua orang ini, menempatkan bahwa dua orang ini jasanya asli, tapi otaknya palsu semua ini. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak substansi pun dia persoalkan hanya karena berdasarkan kebencian. Berupaya terus mencari kesalahan-kesalahan yang sifatnya tekstual semata, dalam arti yang melihatnya pun itu hanya dengan data-data yang fiktif, data-data yang tidak jelas, sehingga sangat tepat bahwa mereka semua ini otaknya palsu, pendidikannya palsu, ijazahnya asli, tapi karena otaknya pas-pasang ya itu yang palsu sebenarnya. Saya kira jelas sahabat ya, mudah-mudahan ini kita semua teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.